Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang membandingkan puisi dengan puisi. Puisi yang dibandingkan yaitu puisi doa karya Amir Hamzah dan puisi doa karya Sanusi Paneh. Kelompok 8 terdiri dari Risma Niar Kartini, Sarah Nur Almas, dan Karina Adisakti. Pengertian sastra bandingan. Sastra banding merupakan usaha untuk membandingkan dua karya sastra. Dalam perbandingan ini tidak hanya terfokus pada karya sastra, tetapi juga aspek-aspek yang ada dalam karya sastra itu sendiri. Sapardi Djoko Damono mengatakan bahwa sastra bandingan merupakan pendekatan dalam ilmu sastra yang tidak menghasilkan teori sendiri, dalam arti bahwa teori apapun dapat digunakan dalam penelitian sastra banding. Selanjutnya, pengertian puisi. Puisi menurut Waluyo adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan struktur fisik dan struktur batinnya. Kajian intertekstual puisi adalah kajian yang membandingkan, menjajarkan, dan mengontraskan puisi-puisi secara teks. Hubungan intertekstual puisi ditunjukkan oleh adanya pengaruh suatu puisi terhadap puisi yang lain, yang bisa berupa kesejajaran dan atau bahkan kekontrasan. Berikut adalah dua karya puisi yang akan kami bandingkan. Yang pertama adalah puisi doa karya Amir Hamzah, dan yang kedua adalah puisi doa karya Sanusi Paneh. Latar belakang puisi. Yang pertama adalah puisi doa karya Amir Hamzah. Puisi ini merupakan puisi angkatan Pujangga Baru. Puisi berjudul doa ini merupakan salah satu puisi yang terdapat dalam koleksi puisi Amir Hamzah yang berjudul Nyanyi Sunyi yang diterbitkan pada tahun 1937. Dapat diperkirakan, karya ini ditulis olehnya setelah ia dipaksa untuk menikahi putri Sultan Langkat. Menurut H.B. Jasin, koleksi puisi ini memiliki tema tentang Tuhan dan hubungannya dengan manusia serta aspek manusia itu sendiri. Yang kedua, puisi doa oleh Sanusi Paneh. Sanusi Paneh sendiri merupakan seorang sastrawan angkatan Pujangga Baru. Puisi doa karyanya ini tergabung di dalam kumpulan puisi yang berjudul Madah Kelana yang terbit pada tahun 1931. Atiu menguraikan bahwa dalam Madah Kelana, keyakinan teosofi pengarangnya lebih terlihat jelas. Baik, selanjutnya analisis puisi berjudul doa karya Amir Hamzah dengan puisi berjudul doa karya Sanusi Paneh. Yang pertama ada tema. Dari segi tema, keduanya membahas tentang keagamaan dengan menciptakan suasana yang sangat sakral dalam berdoa, sesuai dengan judul dari kedua puisi tersebut yang memiliki kesamaan dengan judul doa. Selanjutnya ada persamaan. Jika dilihat dari gaya penulisan maknanya, dan keduanya juga sama-sama menyebut Tuhan dengan sebutan kekasih. Perbedaannya, dari puisi doa karya Amir Hamzah memiliki arti pertemuan antara si aku dengan kekasih yakni Tuhan. Artinya si aku sebagai makhluk ciptaannya dan Tuhan sebagai penciptanya, atau pertemuan itu dilakukan pada waktu sholat. Sedangkan pada puisi doa karya Sanusi Paneh menggambarkan si aku yang selalu memohon kepada Tuhan agar diberikan kedamaian dan ketentraman, juga ketenangan hati yang sudah sekian lama dinanti. Selanjutnya ada perasaan. Pada puisi doa karya Amir Hamzah memiliki gambaran perasaan yang tenang dan haru, karena di dalamnya penyair ingin menunjukkan kemesraan hubungannya dengan Tuhan bagaikan kemesraannya dengan sang kekasih. Sedangkan pada puisi doa karya Sanusi Paneh memiliki gambaran perasaan gelisah, digambarkan dengan aku yang selalu memohon kepada sang kekasih yakni Tuhan agar diberikan kedamaian, ketentraman, dan ketenangan hati yang sudah sekian lama ia nantikan.
Selanjutnya yakni nada dan suasana. Pada puisi doa karya Amir Hamzah memiliki nada yang halus karena di dalamnya terdapat penggambaran si aku yang tengah dalam keadaan merindukan sang kekasih yakni Tuhan Yang Maha Esa. Sangat terasa suasananya bahwa penyair si aku yang dalam puisi di atas hanya menggambarkan perasaannya saja kepada para pembaca. Sedangkan pada karya Sanusi Pane memiliki nada yang sendu karena di dalamnya memiliki harapan penyair yang digambarkan dalam puisi tersebut. Kemudian memiliki suasana yang hening karena doa dan pemohonan tersebut dipanjatkan pada waktu siang dan malam untuk selalu sujud dan taat hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya ada analisis amanat. Puisi Amir Hamzah memiliki amanat yaitu kedalaman rasa pada Tuhan yang digambarkan sebagai sang kekasih. Apabila kita ingin memiliki kedalaman rasa pada Tuhan, maka lakukanlah dengan pertemuan, yakni pada saat sholat. Lalu puisi Sanusi Pane memiliki amanat apabila kita ingin meminta segalanya, maka memintalah kepada Tuhan. Penyair menggambarkan agar ketika kita meminta segalanya, maka mintalah kepada Tuhan dengan cara berdoa. Selanjutnya ada analisis diksi. Puisi Amir Hamzah menggunakan kata konvensional namun terdapat beberapa kata khas seperti samar sepoi, menayang pikir, dan menyirak kelopak. Sedangkan Sanusi Pane menggunakan diksi yang ringan, mudah, jelas, familiar dalam kehidupan sehari-hari sehingga mudah untuk dipahami para pembaca. Kemudian ada analisis gaya bahasa dari puisi Amir Hamzah. Gaya bahasa yang pertama yaitu adanya majas mile. Bait yang merupakan bagian dari majas mile yang pertama ialah dengan apakah kubandingkan pertemuan kita kekasihku dengan senja samar sepoi pada masa purnama meningkat naik setelah menghalaukan panas terik. Lalu yang kedua, hatiku terang menerima katamu bagai bintang pemasangan lilinnya. Lalu yang ketiga, kalbuku terbuka menunggu kasihmu, bagai sedap malam. Majas yang kedua yaitu majas personifikasi. Baitnya yaitu bagai bintang pemasangan lilinnya. Lalu yang ketiga majas hiperbola. Baitnya ialah hatiku terang menerima katamu. Selanjutnya gaya bahasa dari puisi Sanusi Pane. Gaya bahasa yang pertama ialah adanya majas mile. Oh kekasihku, buat jiwaku bersinar-sinar. Lalu yang kedua adanya majas personifikasi. Baitnya ialah datanglah Tuan dari belakang pegunungan dalam ribaan pagi tersenyum. Lalu yang terakhir adanya majas repetisi. Bait pertama yang merupakan bagian dari majas repetisi ialah bunga ku pelihara dalam musim berganti, bunga ku pelihara dengan cinta berahi. Lalu yang kedua, sudah bertahun aku menanti, sudah bertahun aku mencari. Sekian presentasi dari kelompok 8 dan terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.